Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Kombur Parlemen. Bersama saya Rizky yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang. Sekaligus sama-sama yang kita ketahui beliau merupakan Sultan Serdang, yaitu Bapak Dr. Andos Tengku Ahmad Talaah dari fraksi Golkar. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik. Tadi saya Alhamdulillah. baru terima tamu ya, Iya. audiensi. Gimana Pak perjalanannya menuju ke kantor DPRD Deli Serdang ini Pak? Mana tahu ada kena macet atau lampu merah? Tadi Alhamdulillah lancar ya. Tadi kebetulan ada tamu saya dari Kepala Rutan, dari Medan sana, audiensi kepada saya. Audiensi. Baik Pak. Di sini Pak, kembali lagi pada tema kita hari ini yaitu menjaga dan melestarikan budaya daerah. Iya, Jadi Pak, boleh Pak sedikit Bapak menjelaskan bagaimana profil Bapak mengenai tentang jabatan Bapak sekarang sebagai Wakil Ketua DPRD Deli Serdang sekaligus menjadi Sultan Serdang Pak. jadi Sultan dulu baru Wakil Ketua DPR. Oh, Jadi baik Pak. saya cerita sejarah boleh ya. Boleh Pak, silahkan. Dulu sebelum Republik ya, kabupaten ini kan terdiri dari dua kesultanan. Kesultanan Delhi dan Kesultanan Serdang. Sultan yang terakhir sebelum kemerdekaan itu kakek saya, ya, Tuanku Sulaiman Sariful Alam Shah. Itu beliau meninggal tahun 46. Kemudian ada kosong, diangkat ayah saya meninggal, digantikan om saya, Tuanku Lukman. Tuanku Lukman meninggal 2011, kemudian saya ditabalkan menggantikan beliau sebagai Kepala Adat Kesultanan Serdang. Mengenai perjalanan sampai kemari, saya memang dari muda sudah ikut di organisasi AMPI ya, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, yang dulu adalah Underbu Partai Golkar. Dari situ saya mulai meniti karir. Waktu itu ketua AMPI-nya Haji Wagirin Arman, kenal ya Pak Wagirin. Saya di biro, pertama kali di biro saya. Kemudian menapak, akhirnya saya terpilih menjadi ketua KNPI Deli Serdang tahun 95-99. Bersamaan itu juga saya menjadi pengurus Golkar waktu itu ya, pengurus DPD Golkar Deli Serdang. Jadi dulu ada namanya jalur A, jalur B, jalur G. Jadi pertama kali saya masuk DPRD Deli Serdang menggantikan orang meninggal. Jadi ada anggota kita yang meninggal, itu Pak Harun almarhum yang tinggal di Lubuk Pakam, veteran pejuang. Kemudian sayalah yang ditunjuk menggantikan beliau di DPR. Tahun 97 kalau nggak salah saya DPR Deli Serdang. Sampailah kepada hari ini. Alhamdulillah. Inilah perjalanan panjang. Jadi saya tidak ujuk-ujuk langsung ya, tapi saya memang lihat proses dari bawah juga. Dan alhamdulillah saya bangga. Dulu almarhum ayah saya pernah menjadi ketua DPRD Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang. Itu Ya, tahun berapa ya Pak? tahun 87-92. Tahun 87 sampai 92. Nah, itu ayah saya ketua. Alhamdulillah lah ya. Walaupun saya tak bisa ikut jejak beliau, tapi jadi pimpinan DPR. Alhamdulillah ya. Walaupun wakil ketua langsung Wakil ya, Pak. ketua Iya, ya. baik, Pak. Berbicara Pak, tadi sedikit boleh Bapak jelaskan juga mengenai tentang perjalanan Bapak menuju menjadi Sultan Serdang Pak. Ya tadi di dalam adat itu raja mangkat, raja menanam. Jadi sebelum raja itu dimakamkan harus dipilih penggantinya. Jadi 2011 sebelum almarhum Tuanku Lukman itu dimakamkan, saya dipilih oleh datuk-datuk untuk menggantikan beliau. Oh, Jadi saya banyak ya berterima kasih kepada almarhum karena beliau meninggalkan banyak
apa-apa yang sudah dibuatnya ya, terutama tentang penghulu adat. Penghulu adat itu adalah kita mengangkat orang yang dituakan di setiap kampung. Jadi saya meneruskan itu. Ya, jadi ada di daerah-daerah ini, di Percut, di Pantai Labu, di Batangkuis, di Galang, itu ada namanya penghulu adat. Dan kita punya datuk-datuk, termasuk di Tanjung Merawa, kita ada datuk di Batangkuis, di Lubuk Pakam, di Aras Kabu, di Serbajadi, Galang, sampai ke daerah Batak Timur. Dulu bangun purba ke atas, kami menyebutnya Batak Timur. Batak Timur. Itu Pak kalau boleh tahu kenapa disebut dengan Batak Timur gitu Nah, Pak? itu saya nggak tahu karena dalam sejarah itu disebut bangun purba ke atas. Oh, Itu sebetulnya Batak Timur. Dulu Sultan punya wakil di situ. Dan kita punya istana kecil itu terletak di Gunung Meriah. Gunung Meriah. Sampai sekarang masih ada tapaknya itu. Dan mudah-mudahan nanti mau apa namanya? Mau dibangun kembali, direvitalisasi oleh Pemkab Deli Serdang. Mudah-mudahan ya, nanti bisa menjadi kunjungan wisatawan, ya, wisata sejarah namanya itu. Terkait Pak, kita berbicara tentang Kesultanan Serdang kan Pak. Ya. Apakah benar Pak, ibu kota Kesultanan Serdang ini terdapat di desa Rantau Panjang Pak? Kalau Betul. misalnya memang benar, kenapa harus Rantau Panjang Pak? Apa istilahnya keistimewaan yang ada di desa Rantau Panjang Pak? Dulu sebelum di Rantau Panjang, Iya Pak, ibu kota pertamanya di Desa Serdang. di desa Serdang. Desa Serdang itu sekarang luar biasa ya, orang kadang-kadang banyak melupakan. Padahal disitulah yang tempat bersejarah dan disitulah kakek saya, onyang saya mendirikan masjid pertama mungkin untuk Deli Serdang. Di Itu desa ada Serdang itu namanya ya Pak ya? Masjid Sultan Sinar. Sultan Sinar. Itu di situ dulu ada istananya juga dan ada kuburan. Sampai sekarang masih ada, cuman istananya udah hilang. Tapi kuburan raja-raja di atas kakek saya di situ dikuburkan di Desa Serdang. Di situ pertama kali. Jadi dulu problem kita ini banjir ya. Daerah itu banjir. Makanya dipindahkan ke Rantau Panjang. Rantau Panjang, kenapa Rantau Panjang? Dulu ibu kota Kesultanan sering memilih lokasi yang dekat dengan pelabuhan, dekat dengan laut. Jadi di Rantau Panjang itu pernah menjadi ibu kota, dan menurut catatan sejarah itu dulu ada kantor pajak, kantor luana, penjara Jepang. Di situ di Rantau Rantau Panjang. Panjang ya, Pak? Iya. Makanya kalau siapa tadi namanya? Rizky Pak. Kalau Rizky ke Rantau Panjang itu ada masjid peninggalan kakek saya tuh. Dari kakek. Masjid lama, Masjid Sultan Basaruddin. Hmm, Ada nanti di Rantau Panjang, di depannya istana. Masjid masih ada tapi istananya udah hilang. Dan problemnya pindah juga karena banjir juga. Itu banjir Pak? Kalau banjirnya ngeri kali besar-besar tuh, itu tenggelam tuh Oh, katanya. itu banjir kenapa Pak? Apa karena dekat pelabuhan atau gimana? Kayak karena pinggir sungai, mungkin waktu itu ya belum ada pelebaran. Oh, Jadi akhirnya ibu kota itu pun pindah, kemudian lagi ke Perbaungan. itu pindahnya tahun berapa itu Pak? Tahun 1890 ya. Ke Perbaungan nih Pak. Pindah ke Perbaungan. Tapi kakek saya lahirnya di Rantau Panjang. Kakek lahir di Rantau Panjang. Itu ada istana Boga namanya, tapi udah hilang juga. Di depannya tinggal istana. Itu dia. Baik. Kalau boleh tahu saya juga kan Pak. Iya. Di desa Serdang tadi ya Pak Iya, ya. Serdang. Di desa Serdang itu sekarang ini masih ada Pak? Ada Masih ada, masjidnya, masjid ada. Itu ada tiang di tengah itu yang masih bertahan, itu pertama kali tiang yang dipancangkan oleh Sultan Tapsinar namanya. Itulah yang dipakai nama masjid di sini. Tapsinar. Kalau itu kan ada dasarnya, makanya nama masjid agung ini dibuat Masjid Sultan Tapsinar. Itu nenek moyang saya yang mungkin menurut sejarah dia yang pertama kali membangun masjid. Karena itu dia pertama kali yang Membangun dia masjid di dibangun desa masjid. Serdang ini, Pak. Tiang di tengah itu ada tiang lama. Walaupun sebagian itu udah kita betul-betulin ya, tapi itu masih ada. Masih ada sampai Masih sampai ada. sekarang masih ada Pak. Sampai sekarang.
Bapak ini kan Pak sekarang menjabat sebagai Sultan Serdang juga Pak. Ya. Jadi Pak selama dari Bapak dan sebelum sultan-sultan sebelumnya apa sih Pak? Misalnya peran penting menjadi sultan ini dalam pembangunan di Kabupaten Deli Serdang ini Pak. Iya begini ya. Sekarang kalau dulu fungsi sultan itu ada 3. Kepala pemerintahan, sekarang kan sudah diambil, sudah merdeka ya. Iya Pak. Yang kedua, kepala agama, sudah tidak lagi. Sudah ada Kementerian Agama, tinggal satu fungsinya kepala adat. Adat ini nggak boleh hilang, nggak boleh dilupakan. Siapapun tidak boleh melupakan budaya, adat budaya. Inilah peran saya, selalu mendorong pemerintah, mendorong etnis-etnis yang ada di Deli Serdang ini untuk terus berupaya memperkenalkan adat budayanya kepada generasi muda. Karena yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain apa? Apakah bandaranya? Apakah gedungnya? Tidak. Tapi yang membedakan kita dengan bangsa lain adalah adat budaya. Aduh, udah ya. Dan orang berkunjung ke suatu daerah, dia bukan mau lihat mall. Di tempat lain banyak mall-mall besar, ya. Tidak mau lihat Bandara Kuala Namu misalnya kan, di luar negeri lebih besar bandaranya. Dia mau lihat apa? Yang pertama keindahan alam, ya. Tapi yang kedua adat budaya. Apa kebudayaan di sini gitu. Saya tertarik tuh dengan pasar Kamu yang ada di Pantai Labu ya. Pantai Labu. Artinya tempatnya sederhana, tapi dirindukan oleh orang-orang dari daerah-daerah lain karena memang dia menampilkan ciri khas apa dia masa lalu tradisional, macam pasar tradisional. Artinya orang rindu gitu. Dengan sajian kue-kue zaman dahulu yang di kota udah susah didapat. Itulah peran saya selalu mendorong pemerintah ya, mendorong etnis-etnis yang lain di sini juga untuk terus tak henti-hentinya memajukan kebudayaan. Dan perlu saya sampaikan, di akhir masa jabatan Bapak Sari Tambunan, saya diminta oleh beliau menjadi Ketua Majelis Kebudayaan Daerah. Jadi di Deli Serdang terbentuk sebuah organisasi namanya Majelis Kebudayaan Daerah, saya ketuanya. Di dalamnya terdiri dari berbagai etnis. Nah, di situ antara lain tujuannya lah menginventarisir. Jadi semua suku-suku yang ada menginventarisir kembali tentang mungkin tarian, permainan tradisional yang mungkin luput dari perhatian itu digali lagi Pak. dengan tujuan untuk diperkenalkan kepada generasi muda dan kita lestarikan. Kita mitra dari pemerintah dan itu dalam apanya itu ditanggung APBD itu biayanya itu. Jadi Rizky, Bapak minum boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Ya itu. Jadi adat budaya itu penting. Jadi ada dulu saya bilang, kan kita pernah dengar, ikuti zamanmu, tapi jangan pernah tinggalkan budayamu. Ada nggak pernah dengar bahasa itu? Pernah Pak. Jadi silakan Anda mau ikut perkembangan zaman, silakan, tapi budaya tak boleh lupa. Kemudian budaya adalah benteng kepribadian bangsa. Jadi kalau kita tidak punya budaya, kita bangsa apa nampaknya saya nggak tahu. Nggak ada, jati diri kita tidak ada. Hambar gitu. Kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Ya nggak ada budaya. Iya. Bahkan banyak negara-negara lain di dunia ini yang hancur oleh peperangan, hancur lebur. Sekarang dia bisa bangkit menjadi negara besar. Kenapa? Karena dia tak pernah lupa itu dengan membangun budayanya itu. Itu dia. Jadi kita bersatu juga dengan keanekaragaman itulah kita menjadi sesuatu bangsa yang luar biasa yang menarik bagi dunia luar. Itu Ki. Saya juga pernah baca kan Pak, pada tanggal 3 Juli Pak tahun 2023 lalu ada penyelenggaraan kayak pagelaran budaya gitu ya Pak ya. Iya. Itu
diadakan Pak setiap tahun atau karena memang kebetulan ulang tahun Deli Serdang ke-77 beserta memperingati Kesultanan Serdang pada ketiga abad? Ya kemarin itu beda dia. Artinya Beda ya Pak? kemarin itu kan ya memang kita Kesultanan Serdang membuat peringatan ya karena hitungan kita sudah Tiga 300 abad. tahun Iya dia. Pak. Artinya itu bukan mau menghidupkan balik kesultanan, tidak, tapi memperkenalkan kepada generasi muda tentang nilai-nilai kearifan lokal bahwa ya generasi muda juga harus tahu bahwa sebelum republik ini ada, di sini dulu ada kesultanan. Ada yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Tapi yang paling penting adalah ada nilai-nilai di situ yang bisa dilestarikan sampai hari ini. Ya, itu kan kekayaan kebanggaan masyarakat dari Serdang bahwa di daerahnya dulu ada kesultanan yang besar yang tercatat di dalam museum internasional. Itu kita peringati. Kemudian saya setelah itu baru menjadi ketua majelis. Sebelum itu sudah ya memang target kami kita akan buat apa ya, festival kebudayaan atau pagelaran kebudayaan ya, Iya Pak, itu juga itu menjadi kalender tetap Pemkab. Iya Pak. Jadi mungkin seminggu atau apa nanti setiap etnis menampilkan keseniannya tiap malam. Itu udah pernah kami usulkan memang kepada pemerintah, cuman itu tadi masalah anggaran yang belum kita plot. Soalnya nanti waktu dekat kita buatlah di Lamongan Segitiga kayak atau Tanjung Rawa, itulah kita perkenalkan budaya-budaya itu kan. Soalnya gini juga Pak, kayak misalnya kan Nah, kayak Musabaqah Tilawatil Quran tuh, itu ya. kan memang ada agenda tersendiri setiap tahunnya Pak. Jadi kayak dari Bapak ada nggak kiat dan niat Bapak untuk kayak membuat seperti itu juga terkait Ada, tentang cuman kan kebudayaan? kebudayaan ini kan dia biayanya besar ya. Iya Pak, Tari-tarian itu kan besar besar biayanya. ya. Apalagi pertunjukan kolosal apa itu biaya besar. Tapi niat kita pasti ada. Nah, nanti kita bagaimana caranya bisa bicara dengan Pak Bupati, Dinas Disbud Por Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga itu bisa kita plot, kita anggarkan anggarannya di dalam APBD bisa ditampung. Ini kalau dibenarkan kita cari sponsor-sponsor kan boleh. Oh. Ya, Dan saya juga baca dan lihat juga nih Pak, ya, terkait tentang Kesultanan Serdang. Di ya. situ saya lihat logo Kesultanan Serdang tuh Pak ada dua kuda tuh Pak. Itu melambangkan dan apa Pak maksudnya gitu Kuda kira-kira? ini kan Kenapa harus binatang yang kuda? kuat, binatang yang kuat dia. Kuat, dia kuat, dia kuat. Jantan, kuda jantan ini kan kuat. Artinya dulu Serdang ini pernah melawan penjajah. Oh gitu ya Pak. Itu kakek saya Sultan Basaruddin pernah ditahan di kapal laut, di kapal itu. Itu pada tahun berapa itu Pak? 8 tahun 1800. Dia ditahan di kapal itu, kapal itu di jangkar dia di apa itu. Dipaksa dia menandatangani sebagai penyerahan wilayah atau apa itu, dia nggak mau, ditahan. Banyak orang nggak tahu. Jadi Masjid Ranto Panjang itu pernah dijadikan markas perlawanan itu. Dulu kalau orang lama di Ranto Panjang itu banyak dapat meriam-meriam, banyak itu dapat meriam-meriam kecil begitu. Itu orang Ranto Panjang lama tahu itu. Itulah peninggalan kakek saya. Cuman hilang, entah siapa dicuri diambil orang. Sayang. Tapi alhamdulillah sejak Pak Bupati Asari Tambunan, beliau banyak memberikan perhatian kepada kami, terutama masjid itu direnovasi kecil, ya ringan ya, Ranto Panjang itu dicat, atapnya yang bocor diganti, itu Pak Asari. Kemudian kuburan yang di Desa Serdang, walaupun belum semua, tapi alhamdulillah ada perhatian beliau ya. Kemudian di museum, kalau kalian mau lebih tahu, di museum ada lantai 2. Kalau nanti Rizky ke Museum Deli Serdang, di lantai 2 itu separuh itu tentang kami, tentang Kesultanan Serdang. Di situ banyak sekali bisa dipelajari, dibaca ya. Itu juga berkat adanya komitmen Pak Bupati itu ya untuk Pak Asari Tambunan ya Pak. menghargai sejarah, karena tak boleh kita melupakan sejarah. Karena kalau kita bercermin, kita baru kelihatan utuh kalau cermin kita itu utuh. Tapi kalau cermin kita retak,
ada yang ada satu ruang yang terpotong dia. Makanya dalam melihat suatu apanya tak boleh kita melihatnya dengan cermin yang retak, tapi cermin yang utuh. Utuh. Karena bagaimanapun kami ikut berkontribusi di dalam membentuk peradaban di daerah ini, itu aja. Terkait gini Pak, dengan mungkin ada budaya-budaya yang ada di Deli Serdang atau Iya. wisata-wisata yang ada di Deli Serdang ini Hmm. Pak, apakah ada Pak situs-situs yang belum dilestarikan oleh pemerintah Pak? Kalau Selama saya Bapak. hanya bicara tentang kesultanan, kalau daerah lain saya nggak tahu ya. Ada, pasti ada. Banyak kami rumah-rumah datuk-datuk, rumah-rumah lama yang ya luput juga dari itu. Berarti kalau untuk Macam ini lagi ya, rumah-rumah peninggalan PTP. Kalian pernah lihat tuh di Batang Kuis? Itu banyak rumah-rumah peninggalan yang dulu dari PTP itu. Itu kan rumah-rumah lama tuh. Harusnya pemerintah itu dia proaktif. Itu dijadikan wisata Deli Serdang, itu luar biasa itu. Jadi kalau kita keluar, kalau orang luar negeri kemari, dia cari yang begitu-begitu. oh, Dia dia bukan mencari hotel yang besar, plaza, tidak. mencari yang unik yang ada di Dia memang daerah. mendatangi, itulah dia. Itu, dan ya kalau kita ke Bandung misalnya atau ke Bali, lihat apa gitu kan, lihat budayanya kan, Iya boleh. bayar Tarian, orang iya. berani bayar mahal, lihat tari kecak, Iya, lihat tari apa, kecak. lihat objek wisata, bukan mall yang kita kunjungi. Iya. Nah, itu yang perlu kita gali di sini hingga bisa menjadi tambahan income bagi masyarakat. Tapi alhamdulillah di Deli Serdang banyak. Itu ada pasar kamu. Ini saya dengar ada Selayar Denai, di Tanjung Merawa ada ya, di Labuhan Deli ada. Itu kan bagus. Jadi ada dampak positif kepada masyarakat sekitar, orang datang berkunjung berwisata di tengah sawah, itu kan sesuatu yang baru. Banyak kita ada Danau Linting, Iya. banyak Desa banyak Linting. objek-objek wisata itu lihat. Maunya itu dibaringkan dengan budayanya, budaya daerah. Jadi satu paket gitu. Dari tahun 1994 nih Pak, sampai sekarang Bapak sudah terjun nih di dunia politik. Siapa gitu Pak kira-kira yang menjadi tokoh yang menginspirasi Bapak untuk terjun ke dunia politik dan membangun Deli Serdang ini sampai hingga saat ini Pak? Saya yang pertama itu kakek saya Sultan Sulaiman itu. Jadi dia menurut catatan John Anderson dulu Belanda itu, kakek saya dia dibuatnya catatan, hati-hati dengan Sultan Serdang. Dia baik di depan kita, tapi di belakang kita dia melawan. Artinya dalam konteks pada waktu itu ya, dia melawan Belanda. Walaupun bentuk perlawanannya disebut disobedience, dia dengan sikap, bukan dengan senjata, tapi sikapnya dia menunjukkan dia melawan. Itu menginspirasi saya. Kakekku begitu ya kan. Yang kedua ayah saya. Ayah saya banyak jabatannya juga di Deli Serdang sampai akhirnya dia menjadi ketua DPR Deli Serdang. Ayah almarhum pernah menjadi ketua Golkar Deli Serdang. Dan saya diajak oleh ayah, bahwa ayah saya bilang, saya masih ingat, Deli Serdang adalah kampung halaman kita. Nanti kalau aku sudah tidak ada, siapa lagi lah yang meneruskan. Nah, jadi aku harap kau. Waktu itu saya malas. Waktu itu kan jauh ya, dari Medan tuh kemarin tuh jauh. Jalannya kecil, rawan kecelakaan, gelap. Tapi itulah ayah itu selalu memotivasi. Akhirnya saya mau, pertama kali saya duduk di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, ketuanya Haji Wagirin Arman. Itu juga menjadi salah satu yang menginspirasi saya, Pak Wagirin itu. Dari cara pidatonya, dia kan dikenal orator. Nah, itu saya belajar banyak. Sampai akhirnya saya menjadi ketua KNPI Deli Serdang. 4 tahun waktu itu saya jadi ketua KNPI masa reformasi. Reformasi yang 98. Iya, tahun 98.
saya ketua KNPI di Serdang. Agak itu biasanya periodenya 3 tahun, saya 4 tahun, kena resolusi 4 tahun. Sampailah ke DPR hari ini. Ya, yang juga perlu dicatat, ayah saya bilang, bagaimana menjadikan diri kita ini tidak hanya bermanfaat untuk anak bini, tapi macam mana bisa menolong orang, Bermanfaat sama masyarakat untuk juga ya, orang Pak ya. lain. Apa yang bisa kau bantu, bantu. Itu ayah. Makanya saya tak pernah berhenti saya. Kalau kalian mengikuti perjalanan saya, mungkin orang lain udah berhenti, kapok gitu. Tapi saya tidak. Itulah. Jadi Pak, berarti yang menginspirasi nggak jauh-jauh ya Pak ya? Dari Dari ayah juga, kakek gitu saya, ya, ayah saya. dari ayah sendiri, dari orang tua Pak. Masuk Pak Wagil waktu itu ketua yang memimpin saya, jadi dia ketua AMPI, saya di Beliau. di biru paling bawah. Beliau lah ya Pak ya. Saya lihat cara dia pidato apa tuh. Saya Sampai Bapak jadi sekarang ini menjadi wakil ketua ya DPRD ya. dari Kabupaten Deli Serdang. Jadi nggak mudah saya melewati perjalanan yang panjang juga. Pasti banyak lah ya Pak lika-liku jatuh bangun ya Pak yang Pengalaman dirasakan ya, banyak Pak. ya. Sampai Bapak menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang beserta Sultan Serdang Pak. Itu bagaimana Pak cara Bapak membagi waktu Pak antara Bapak menjadi wakil ketua Jadi DPRD? ada lagi tuh, sebelum itu saya calon bupati 2 kali. Bapak calon bupati Deli Serdang 2 kali. 2008 Bapak calon bupati. Waktu itu Pak almarhum Amdi Tamuran, Bapak berpasangan dengan Satria waktu itu. Kalah. 2013 Bapak calon bupati lagi. Kalah juga. Kalau perlu ingat dulu sampai dihitung 2 kali di Sunggal. Ada penghitungan ulang itu Bapak di situ. Ya itulah, jadi panjang perjalanan itu. Jadi ada orang bilang kok Tengku ini nggak kapok-kapok. Bagi saya nggak ada istilah berhenti ya. Namanya kita mengabdi untuk di kampung halaman sendiri, kan kampung halamanku. Iya. Ya. Jadi niat kita kan macam mana di Deli Serdang ini bisa rakyatnya itu bisa sejahtera, makmur. Jadi tak ada istilah kapok. Kemudian menjadi wakil ketua DPR, kita tahu kan dihitung berdasarkan jumlah suara pemenang pemilu, ya. Jadi pemenang pemilu kalau suaranya pertama 1, 2, 3 itu diberikan jatah pimpinan DPR. Waktu itu kan Bapak ketua Partai Golkar, ya. Jadi direkomen oleh DPP Bapak untuk duduk sebagai wakil ketua DPR. Nah, macam mana membagi waktunya gitu kan? Iya Pak. Nggak ada yang nggak perlu dibagi karena bersamaan dia. Jadi kalau ditanya orang, Pak Tengku, istana Pak Tengku mana? Kalau istana yang sesungguhnya kan sudah terbakar ya. Waktu itu ada praktek bumi hangus, tahun berapa itu terbakar. Hari ini Bapak jawab, istanaku ada di hati rakyatku. Di rakyatku istanaku. Di hati rakyatku lah istanaku. Jadi ini sejalan dengan tugas Bapak sebagai anggota DPR yang mengharuskan harus selalu dekat, hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi tak perlu dibagi, dia nyatu dia. Nyatu ya Pak. Ya, itu dia. Berjalan semua sama ya Ini Pak yang ya. menyatu dalam konteks hari ini ya. Baik Pak, Bapak ini dikenal dengan orang-orang masyarakat yang tadi dengan Bapak jelaskan pantang menyerah. Kenapa sih kok nggak kapok-kapok nih gitu kan Pak? Jadi masyarakat mengenal Bapak mungkin sosok inspirasi juga Pak, yang nggak pernah menyerah sampai hingga detik ini Bapak duduk di bangku wakil ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang. Bolehlah Pak ngasih Bapak memberikan ke kami tentunya pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini khususnya di Kabupaten Deli Serdang kan Pak, yang bakal menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana sih Pak cara dan masukan dari Bapak, nasihat dari Bapak untuk kami sebagai generasi muda? Kalau saya kuncinya ikhlas. Ikhlas. Itu ikhlas. Jadi saya tidak pernah kalah. Saya selalu kembalikan kepada Allah. Artinya ini yang terbaik menurut Allah. Jadi yang
yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Mungkin Allah bilang tempatmu tak cocok jadi bupati, mungkin lebih tepat di DPR. Jadi saya ikhlas-ikhlas saja, kalah ikhlas. Saya pernah menjadi ketua Golkar tapi saya nggak caleg, kalah caleg. Saya ketua Golkar mencalonkan orang, tak usah saya sebut namanya ya, Iya, Pak. dia dari partai lain saya calonkan di dapil saya kalah sama dia. Tapi saya tetap bersemangat memimpin Partai Golkar. Itu kan susah ya. Iya, Pak. Tapi itulah keikhlasan, ikhlas saja. Lapang dada ya, Pak. Lapang ya? dada. Lapang dada. Dan jangan pernah merasa diri lebih pintar dari orang. Banyak mendengar. Karena di saat kita berpikir kita pintar, disitulah menunjukkan kita sebenarnya masih belum apa-apa. Makanya banyak mendengar, cermati, selalu menyimak pidato-pidato orang pintar, orang hebat. Kita pelajari, kita endapkan di dalam pikiran kita renung gitu dia. Belajar, yang tua dihormati. Insya Allah mudah-mudahan langkah kita bagus. Tapi yang penting apapun keadaannya ikhlas. Nanti berharap jadi sekjen sebuah organisasi. Kan ada tuh ya, aku Iya, mau Pak. sekjen. Nggak dapat jadi sekjen. Terlalu ambisius gitu, Pak, ya? Jangan pernah dapat ngotot merajuk. Kalau Bapak nggak ada masalah, dimanapun kita duduk, mau di biro, wakil bendahara, sekjen, kalau kita nggak berbuat kan orang nggak lihat kita. Tapi Bapak pernah mimpin suatu organisasi, Bapak lebih sayang kepada orang, ada satu orang yang dia di biro dia. Jadi Bapak perlu dia, pakai dia, dan akhirnya di periode kedua Bapak naikkan dia wakil ketua. Jadi artinya apa itu? Bukan jabatan itu. Bagaimana kita memainkan diri kita, memerankan diri sehingga orang melihat kita. Tanpa kita minta, orang itu yang akan berpikir kita ditempatkan di mana. Itu dia. Makanya berbuat aja yang terbaik. Tunjukkan sesuatu yang mungkin ada nilai plusnya gitu ya. Sehingga tanpa perlu kita minta orang yang memikirkan, ini ku taruh di mana anak ini, dia nggak cocok lagi di biru. Itu kira-kira begitu deh. Berarti istilahnya, Pak, Ya sama kayak pegawai-pegawai ini juga kan ada atasannya yang menilai. Sehingga tanpa kita minta, tiba-tiba datang atasannya, kau Bapak ajak kemari ya. Kita pun kaget. Ya Pak, saya enggak. Bapak sudah perhatikan. Nah itu dia. berarti perumpamaan Itu yang harus dibuat. pekerjaan lah yang nyari kita ya, Pak, ya. Iya, Bukan ada kita nilai, yang ada plus plusnya. gitu ya, Pak. Tanpa kita sadar, ada yang nilai lebih yang orang lihat sama diri kita. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Belajar, terus belajar. Tidak ada, ilmu ini kan tak ada habisnya. Apalagi macam ilmu-ilmu kedokteran, mana ada, tamat kuliah itu kan, itu formalnya, tapi ilmu itu terus berkembang, update. Sama juga dengan kita ini, harus macam inilah. Ini zaman Bapak pertama kali DPR mana ada ini. Bapak DPR pertama kali tahun 97. Mana ada ruang-ruangan begini apa, handphone aja nggak ada, payah, yang paling kecil itu. Mungkin ini pun heran, tapi hari ini luar biasa kan. Kalau kita gagap mana? Kalau kita gaptek, kita main HP bingung, nggak bisa, main WA nggak bisa. Tapi ini Bapak belajar. Bahkan ada yang anak kita yang lebih pintar dari kita, dia ngajarin, Pak, gini katanya. Itu makanya kita harus belajar, harus update. Maksudnya kalau kita nggak ngerti pakai kan nggak bisa juga. Iya, Pak. Benar-benar. Ini iPhone, tiap tahun berganti model. Iya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa pakai. Tapi tak boleh ninggalkan adat budaya, itu yang paling Bapak penting, takut. Pak. Artinya, kalau kita lihat sekarang kan jarang anak-anak lagi menyanyikan lagu Burung Kakak Tua, mana lagi ada Lagu-lagu Gelang nasional, Sepatu Pak, Gelang, Solera, itu kan jarang lagi anak-anak muda nyanyi-nyanyi itu ya. Banyak nyanyi-nyanyi yang ini kan bahaya sebenarnya. Artinya, makanya siapa yang paling berperan untuk menjaga adat ini? Kan itu tanya kan, siapa yang paling berperan
untuk menjaga adat budaya ini. Yang paling pertama keluarga, ayah emaknya dulu. Tak bisa kita berharap kepada pemerintah. Jadi gini, saya menghimbau kepada mengharapkanlah ya kepada seluruh masyarakat di Serdang, pada orang yang sudah berumah tangga, tanamkanlah adat budaya itu kepada anak-anak. Apa contoh di dalam suku, setiap suku ini kan ada adat, ada apa namanya itu, ritual-ritual adatnya kan ada. Kalau dia selamat dari bahaya itu ada yang namanya upah-upah ya. Kalau dia gembira, lulus sarjana, ada upah-upah yang dari suku-suku itu bermacam-macam. Dia ada pulut kuning, ada kepala lembu, ada tepung tawar. Ini jangan dihilangkan. Artinya ya lakukan itu walaupun sederhana. Kemudian upacara khitan, kawin, jangan dilupakan ini. Kalau sekarang kan banyak yang mau ambil simpel ya, buat di taman lah gitu apa ya. Udah pakai baju adat pun udah malas, ribet gitu kan. Ini kan bahaya, lama-lama kan bisa hilang. Bisa hilang ya Pak. Begitu kita hilang jati diri. Mungkin Pak, itu salah satunya faktor dari modernisasi gitu Pak. Itu menurut Bapak Ya gimana? boleh, kan tadi saya bilang ikuti zamanmu, tapi jangan kau tinggalkan budayamu. Gitu. Ikut silakan, ikut zaman. Tapi jangan pernah kau tinggalkan adat budayamu. Nah, itu pertama kali peran ayah emak, keluarga. Baru kemudian kita agak keluar. Nah ini turut campur pemerintah. Dalam hal pertama di sekolah-sekolah ya, ini harus dimasukkan muatan lokal. Muatan lokal di sini termasuklah situ adat budaya, tari menari yang ada di daerah itu. Yang ketiga, pemerintah harus hadir, memiliki kemauan untuk memajukan, dan kita kan banyak punya sanggar tari banyak kan? Iya banyak Pak. Tapi ada yang memang dia mampu menghidupi sanggar, ada yang tidak. Di sinilah peran pemerintah, ya itu Membantu ya Pak. dibantu mereka itu, karena alat-alat itu mahal. Macam gordang 9 mahal kan? Mahal. Itu mahal. Untuk mandiling tuh ya Pak ya. Mandiling, Melayu gendangnya juga mahal. Nah, ini pemerintah masuklah, hadir dia di situ. Karena ini bisa ditampilkan macam itu yang di desa-desa kan, ya, hidup kesenian. Jadi anak-anak muda itu pun tertarik. Nah, yang ketiga, perbanyak lomba-lomba, ya, lomba-lomba pagelaran seni, malam kesenian. Itu kan merangsang orang tertarik dengan budayanya. Tidak ada nonton konser di luar. Tapi ini konser menarik juga. Bukan tak boleh, silakan. Tapi ini jangan ditinggalkan. Gitu. Itu Pak terkait dengan budaya hati Yeah. Pak, terkait dengan budaya. Mungkin Pak ini terakhir yang ingin saya tanyakan Pak. Bapak duduk di bangku wakil ketua DPRD juga kan Pak. Yeah. Berarti nggak jauh dengan kata mungkin politik gitu ya Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak dan merubah pandangan masyarakat, khususnya juga di Kamila Pak, khususnya pemuda gitu Pak, mengenai tentang Bapak duduk di situ, apakah ada bermain dengan politik gitu? Itu gimana tuh Pak? Tanggapan Bapak dan meluruskan pandangan masyarakat gitu Pak. Itulah yang saya kecewa. Artinya selalu bilang politik jahat, Iya Pak. politik Itu kotor. gimana? Itu kan terpulang kepada manusianya, pada orang. Ya, Iya Pak. sama dengan kamera itu. Aku beli kamera 2 nih, satu aku kasih sama Pak An, satu sama Awak. Tapi yang samaan 2 hari hancur kameranya. Tapi sama Awak bisa bertanya, apa karena dia memakainya tidak benar? Bukan kameranya yang nggak bagus, gitu. Penggunanya yang nggak tepat. Jelas di dalam kamera itu dibilang jangan terkena air, tapi Aan celup air. Ya hancur. Yang salah bukan kameranya, tapi yang menggunakan kamera itu. Sama dengan politik ini. Politik itu Bukan tidak baik ya Pak. tidak buruk. Bahkan saya khawatir kalau orang-orang baik, orang-orang yang terpelajar, yang ada ilmu menjauhi politik, berarti kita memberikan kesempatan masuknya orang-orang jahat dalam politik. Makanya kalian masuk
Karena lihat politik kita semua ini macam ini lah, PBD kan ini kan dari sini gitu Bu. PBD pemilihan kepala daerah, dia partai-partai politik masuk kalian ke situ, ikuti masuk. Jadi kalau dibilang nggak bagus, nggak mau kami politik apa itu, milih kami nggak mau, ya habis selesai, tinggal lah. Makanya tiba nih, bukan kamera itu bagus, harga mahal. Penggunanya yang cuma awak yang make awet bagus, hasil fotonya bagus, dikasih sama bapak itu 2 hari, moto pun nggak bisa, lupa kena air, direndam sama air. Penggunanya yang nggak betul, itu dia. Jadi efeknya ke politiknya ya kan Pak? Iya. Terpandang Ya yang macam bapak di sini. iya. Kan kalian bisa lihat. Ya gunakanlah itu untuk kepentingan rakyat. Rakyat datang terima. Jadi macam DPR kan 3 fungsi anggota DPR ya. Dia legislasi, pembuat peraturan, dalam konteks ini kita buat peraturan daerah. Nah, di sini bisa yang diusulkan oleh pemerintah atau inisiatif DPR. Itu kan semua isinya untuk rakyat. Jadi kalau ada peraturan daerah yang memberatkan rakyat, di sini peran DPR. Parlemen itu bicara, bercakap lah kau, bercakap. Nah itu dia. Yang kedua, fungsi anggaran. Nah, di sini kita bisa masuk. Kita bisa minta Pak, tolong di aspal ini udah bertahun-tahun. Nah, dan itu kadang-kadang juga harus kita mengerti karena ada daerah yang sama sekali belum diaspal. Kita rusak hanya berlobang. Nah, ini kita harus bisa juga ngalah karena anggaran kita terbatas. Kan begitu nih. Nah, yang ketiga terakhir adalah fungsi pengawasan. DPR itu melakukan pengawasan atas apa-apa yang sudah diputuskan. Nah, laksanakan 3 ini. Silakan caranya masing-masing. Ada yang turun, ada yang dia menerima aspirasi, ada yang dia turun ke bawah lewat reses, itu kan macam-macam. Yang penting ada political will dari pemerintah, ada kemauan politik, komitmen yang paling penting. Pintar tak perlu, tapi komitmen itu keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dia siap menjadikan dirinya penghubung antara rakyat dan pemerintah. Itu baru mantap. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Telah hadir dan memberikan Sama-sama. kesempatan waktunya untuk kita berbincang-bincangan Pak dalam podcast Kompur Parlemen hari ini. Terima kasih juga para pemirsa. Saya Muhammad Rizky Simamora, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan episode selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. sebentar lagi ya. Bapak juga berterima kasih ya. Iya Pak. Sudah diundang di Kombur Parlemen, ini luar biasa. Ini wadah yang baik juga. Mungkin bagi masyarakat, rakyat dari Serdang khususnya, yang segan, yang tidak mengenal wakilnya ya, yang mungkin dia bisa mungkin melihat dari podcast. Cuman harapan Bapak ada suatu forum yang bisa langsung berinteraksi. Sekali-sekali kalian buat live ya, yang masyarakat itu bisa bertanya langsung. Tapi ini di sini sudah bagus. Aku rasa ini DPR yang pertama ya di Sumatera Utara ya. Ada lagi? Medan ya. Yang nggak banyak, soalnya nggak banyak. Artinya ini luar biasa. Ini bisa menginspirasi anak-anak muda bahwa untuk mencapai ke titik ini tidak mudah. Gitu. Artinya bukan perjalanan yang singkat. Saya sekarang umur udah insya Allah masuk 62 tahun. Jadi saya di Deli Serdang mulai mengabdikan diri tahun 85. Artinya itu waktu yang cukup panjang tapi terasa kurang. Itu dia. Sama juga pesan kepada generasi muda, kalau masih muda ada kesempatan sekolah. Kuliah Bapak, kalau ditanya ada penyesalan. Kalau ditanya apa yang aku sesali, aku nggak bisa S2, S3, aku nyesal gitu. Itu yang kalau ditanya apa penyesalanku, itu aja. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf ya. Pesan saya kepada masyarakat Deli Serdang, jangan tinggalkan adat budaya. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.